Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Rido, NPM 24754110 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi biaya kelapa sawit. Sebelum menyelam lebih dalam, mari kita lihat gambaran besarnya. Siklus hidup akuntansi kelapa sawit terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu fase TBM, tanaman belum menghasilkan, di mana biaya akumulasi dan dikapitalisasikan. Yang kedua ada fase TM, tanaman menghasilkan, di mana terjadi reklasifikasi aset dan biaya menjadi beban operasional. Dan yang ketiga ada panen, yaitu titik pengakuan tanda buah segar atau TBS dengan nilai wajar. Dan yang terakhir ada pengolahan PKS, pabrik kelapa sawit, di mana terjadi alokasi biaya bersama antara CPO dan Karnel. Selanjutnya yang kedua ada masa TBM peralihan. Kenapa sebuah tanaman berubah status dari TBM menjadi TM secara akuntansi? Ini terjadi di accounting toll gate. Peralihan didasarkan pada 3 kriteria utama. Pertama, usia tanaman, umumnya 30-36 bulan setelah tanaman. Kedua, tersedia buah, di mana minimal 50% dari populasi tanaman di blok tersebut telah menghasilkan buah. Dan yang ketiga, keteraturan panen, di mana panen dapat dilakukan secara teratur dan berkeseimbangan. Selanjutnya yang keempat, saat kriteria tersebut terpenuhi, terjadi reklasifikasi aset. Ini adalah perubahan status akuntansi yang fundamental. Seluruh biaya yang dikapitalisasikan di fase TBM direklasifikasi menjadi aset biologis, dan fase TBM yang diukur pada biaya perolehan kini berubah menjadi aset TM yang siap disusutkan. Selanjutnya yang kelima ada bawah kanan, pencatatan dalam kasus 100 HA tanaman yang ditanam 3 tahun lalu, tepat pada 1 Januari 2025, kita melakukan jurnal reklasifikasi. Perhatikan ayat jurnalnya. Kita mendebit tanaman menghasilkan atau TM senilai 5 miliar dan mengkredit tanaman belum menghasilkan TBM senilai 5 miliar. Nilai ini adalah total akumulasi biaya perolehan selama masa TBM. Sekarang 5 miliar ini resmi menjadi nilai buku aset tetap TM yang siap disusutkan. Selanjutnya, untuk memperjelas perbedaan fundamental kedua fase ini, perhatikan matris perbandingan berikut. Dari sisi fokus fisik, TBM fokus pada perubahan, sedangkan TM fokus pada optimalisasi produk. Perlakuan biaya pemeliharaan di TBM biasanya dikapitalisasikan. Di TM diakui sebagai beban penyusutan. Selanjutnya di fase TM, biaya pemeliharaan bersifat beban operasional. Mari kita lihat anatominya. Biaya ini mencakup 1. Pemupukan. Pupuk adalah upah aplikasi. Yang kedua ada pengendalian hama. Yang ketiga ada pemangkasan pelepah. Yang ketiga ada biaya panen. Selanjutnya yang ke-8, karena TM dilakukan seperti aset tetap atau properti pabrik, maka beban penyusutan harus dialokasikan selama masa manfaat ekonomisnya. Ada 5 fokus utama. Yang pertama itu ada varietas dan genetik tanaman. Yang kedua ada kondisi tanah atau iklim. Yang ketiga ada praktik
ergonomi, yang keempat ada teknologi budidaya, yang keempat ada ancaman eksternal. Selanjutnya, perhatikan call out penting. Ini mengenai replanting atau permajaan, yaitu pembongkaran dan pemanenan kembali di akhir masa manfaat, bukan beban perbaikan. Biaya ini harus dikapitalisasikan kembali sebagai aset TM yang baru. Ini adalah prinsip akuntansi yang harus dipegang teguh untuk menghindari kesalahan pencatatan biaya. Dan yang ke-10, terakhir untuk fase TM, kita harus memilih metode penyusutan yang paling mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi. Pilihannya adalah metode garis lurus, di mana alokasi beban sama setiap bulan, cocok dianggap seragam. Yang kedua, atau metode unit produksi, di mana beban berfluktuasi sesuai volume panen TBS real. Ini lebih dinamis dan akurat jika produksi tahunan sangat bervariasi. Selanjutnya, kini kita masuk ke inti PSAK 241, panen dan pengakuan TBS. Sesuai standar ini, hasil panen kebun sendiri diakui sebesar fair value less cost to sell, tepat pada titik panen. Nilai ini ialah yang menjadi harga pokok bahan baku TBS. Selanjutnya ada bahan baku TBS bahan baku TBS tadi, kemudian masuk ke dapur PKS. Disinilah biaya produksi dialokasi. Ada 3 pilar utama biaya produksi. Yang pertama itu ada bahan baku TBS. Yang kedua ada BTKL, tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada BOP, biaya overhead pabrik. Selanjutnya ada, mari kita bedakan lebih detail apa saja yang termasuk ke dalam 130 juta BOP tadi. Yang pertama ada energi, yang kedua ada keandalan, yang ketiga ada pergerakan, yang keempat ada biaya tetap. Disinilah tentang utama muncul, yaitu titik pisah atau the split of point CPO, dan kernel adalah joint products atau produk bersama. Keduanya lahir dari suatu proses pengolahan TBS yang sama hingga mencapai titik di mana mereka terpisah secara fisik. Tentang akuntansinya, bagaimana membagi total biaya produksi sebesar 1,93 miliar secara adil dan rasional ke CPO dan kernel, sekedar menggunakan rasio berat fisik.